mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Menolong di gelap kelam, tiada pelita penyinar terang. Penunjuk jalan kini membungkam, lalu kapankah fajar kan datang? Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Mengapa kau patahkan pedangmu, hingga musuh mampu membobol bentengmu? Menjara, menindas dan menyiksa, dan kita hanya diam sekadar terpana. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Bangkitkan negeri, lahirkan generasi pemuda harapan, tumbangkan kezaliman. Bangkitkan negeri, lahirkan generasi pemuda harapan, tumbangkan kezaliman. Wajah dunia Islam kini memburam, cerahkan dengan darahmu. Haji Islam telah lama terkulai, menanti bangkit kepalmu. Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran abadi. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana jiwa pasukan berani, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pasukan berani, menoreh nama benar. Dalam kondisi kini, dalam pendidikan, wujudkan dulu cita adik-adik. Saya ingin berhasil. Saya ingin jadi pemimpin umat ke depan, pejuang Islam ke depan. Raih dulu cita-cita. Buanglah mantan pada tempat. Sekolahlah dulu, tamat SMA, lanjut S1, mau hukum, mau ekonomi, mau syariah, mau teknik, silakan. Siap kuliah, wisuda, siap wisuda, jangan buru-buru dulu. Balas dulu uang, tenaga, harta yang habis orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Summa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Berkata baginda Rasulullah SAW, bertakwalah kamu di mana saja berada. Iringilah perbuatan salahmu di masa lalu, dosa-dosamu di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan di masa sekarang. Niscaya akan menghapusnya. Dan bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Tapi kalau masalah kudo bendi, kau bang, aduh, loh hikmahnya kau buat sabu itu, loh, mak datua. Maklum mak, laba-laba kau mau mak gini enggak? Yo, lala biar 70-an, lala mau temak tahu di kudo bendinya mak ya. Lain pernah enggak mak mencari remnya kudo bendi? Kalau rem motor, lain, rem Honda, lain, rem kereta, lain. Barang ticut. Kuda bendi mah rem kaya. Rem capek. Adik-adik remaja, di mana letaknya rem kuda bendi? Hah? Di mana? Kalau di lapia tambah kencang bunyinya. Di mana teh? Di kusie.
Sudah hampir mendekati betul. Tidak salah loh, tapi sudah hampir mendekati betul. Nah, kalau Ustaz Fajar di mana yang kuda bendi? Tali kusia. Di tali kusia. Tali kusia tadi kudo. Tali kudo. Iya tali kudo. Kalau tali kusia kok kusia nanti bawa kudo. Dah. Para talinya nan dipegang dek kusia tuh. Dua, cie di kanan, cie di ida. Baa supaya kudo ko baranti ditarik. Syaratnya apa? Kedua talinya ko harus sama kue, harus sama tagar. Kalau kan dua sabala, kudo nak jadi baranti babelo. Lah, artinya apa? Apa dalam episode yang nanti sesuai dengan tema anak-anak kita. Jadi masalah merdeka aja. Kita dijajah oleh bangsa asing dengan media. Sehingga tanpa disadari akidah kita pun semakin luntur. Ya. Ilmu kita semakin sirna. Ibadah kita semakin menipis. Kenapa? Pengaruh daripada dunia maya. Nah, kini ya Pak, tanya ke adik-adik remaja. Ketika kita dipanggil ada orang gaib kita, ayah atau umak kita sedang memaci apa kuah? Sedang asik WA-WAan, Instagram-Instagraman, Facebook-Facebookan, video call-callan. Orang tua memanggil. Yang video call dihentikan dulu atau diacuhkan panggilan orang tua? Anda do berani menjawab. Nam biasa bahani 2 kali ini memanggil laiti bona onan. Ayolah mas mami. Kalau mau deko mak yang minum mulu. Dah. Terima kasih atas kejujuran daripada ibu-ibu. Itu satu. Yang kedua pertanyaan aku. Ketika azan dikumandangkan, ketika iqamah dikumandangkan, manakah perhatian manusia itu yang lebih banyak pada azan daripada HP? Banyak HP. Telah dua survei membuktikan, fakta berbicara setajam silet. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang namanya kita Sumatera Barat, Minangkabau, adek besar di sarak besar di kita membuat. Sarak nama ngato, adek nama makai. Tahu di raso je pareso, raso nang kadi bau naik, pareso nang kadi bau turun. Dengan dunia maya, dengan HP yang telah membumi kau, berubah enggak nampaknya perilaku manusia? Jauh berubah. Oleh sebab itu kesimpulannya adalah sejarah penjajahan secara senjata memang kita tidak dijajah. Tetapi dengan era yang kita hadapi, kalau kurang hati-hati, kita kembali dijajah. Perang senjata dengan perang dingin kok lebih bahaya perang dingin daripada perang senjata. Kalau perang senjata musuh nyata di depan, nampak bahwa musuh tuh kalau nyerang belakang panjang itu Kalau orang Jepang pendek-pendek, orang sipit-sipit, Yang perang dingin kuat, inyo di rumah awak, dalam saku awak, dalam tas awak, tapi menjajah awak. Timbul pertanyaan adik-adik, Pak, abang, salah enggak kami punya
salah. Salah nggak? HP kami kok canggih Android bagus. Yang salahnya mah kalau nggak bisa mengendalikan diri sehingga kita dijajah oleh media. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu pengantar tadi baru Pak. Lah setengah jam 10 kurang seperempat. Itu kan bukaan baru. Nah isi ya nek. Yang isi mungkin lebih lama daripada pembukaan. Kalau dilihat kalau enggak di dalam satu sarang menjadi Bang. Kan lo masa Bang lah. Lunak dia lah. Lunak. Itu saya kira informasi tentang bujang. Apa luar dia ketahui tentang bujang kok? Namo sama durian, nyo sama baduri, sama enggak bentuk durian? Enggak. Yang kedua, namo sama durian, sama baduri, rasanya sama enggak? Bentuk duriannya berbeda enggak? Berbeda. Apalah takyun, apakah kamu ada mempergunakan akal? Kata Allah, itu di sana terdapat ayat-ayat Allah. Timbul masalah. Ustaz, ada marah saya terpilih Ustaz. Pak Ado, durian ni kau buat kerja awak mutiannya. Pakai bang, masyarakat itu tiannya. Alhamdulillah. Kenapa? Setiap yang dipungut oleh masyarakat, jangankan masyarakat yang memungut, tupai, karo, barua, simpai yang memakan, itu adalah ibadah. Sebab di daerah itu pun undang-undangnya itu kata ujian apa namanya perbuatan. Tapi adab tata krama itu pakai. Adik-adik, Pak adabnya Pak ketika kami operasi malam Pak OPKD namanya. Apa tuh operasi pangkat hujan? Kebetulan kami lewat dari kabun apa, ladang apa, jatuh laduyan ko. Ayo daerah rasor-rasor saki kami Pak, kami pungut, kami ambil, kami bawa pulang, kami makan, ikhlaskan ya Pak. Itu loh kami kian, ikhlasnya tuh. Alah tuh selesai. Atau kok sebelum jatuh sampai ini Pak? Sebelum jatuh kalian tapik Mak. Sebelum jatuh Pak lalu dari kabur Pak nih kok jatuh durian Pak ini memimpo tadi jero. Tapi jadi kecencie, tahu ni memimpo tadi Pak, anda arah jalan. Terus sekilas info tentang durian, kita kembali setelah iklan durian tadi. Membentengi dari diri dari pergaulan bebas dan zina di kalangan masyarakat. Nggak usah remaja saja, tapi terutama remaja. Kini kita sebut dulu pergaulan. Kalau sudah disebut masalah pergaulan, artinya adalah yang bergaul ini adalah dua komponen. Pertama, laki-laki, yang kedua, perempuan. Laki-laki adalah durian. Nah, bukan yang masalah duriannya. Yang perempuan adalah timun. Bagaimana posisi timun? Yang durian tetap aman. Beko bangi timun ko jatuhnya dari atas, diampoknya durian. Nanti timun ko nyanyak juga. Apalagi durian yang main timun. Akan paham sama pasangan di situ jero Pak dulu. Dia ada baca tahu. Yang kita laki-laki itu durian Pak. Yang produksi ko timun. Ba amanopun posisi yang timun ko marase di durian. Pergaulan. Bagaimana pergaulan itu menurut Islam? Dalam Islam itu yang dianjurkan adalah lita'arufu.
saling mengenal, ta'aruf. Islam tidak pernah kenal, tidak pernah meloyalkan, apalagi mengizinkan dengan apa yang disebut pacaran. Yang ada adalah ta'aruf. Ta'aruf itu di mana posisinya? Di rumah. Tidak di tapi belak cikolai kan? Bukan di jembatan menjelang Padang Sarai. Bukan pula ditampe di Gapura restoran Dalamo. Tidak sinan ta'aruf, tidak itu ta'apuh. Bukan di samping-samping sekolah. Iko namparahnya ke sambil merah malu ke Allah dan malulah. Malu aku malu. Tidak baik benar. Tak sampai turun gitu. Pada sebut merah dia malu sama Allah tak malu sebut merah. Manusia apapun yang kau lakukan silakan, no comment gitu samui. Tapi kalau ya Allah, ingat yang baik catatan kanan, yang salah catatan kiri. Nah, jagalah etika, batas-batas pergaulan. Pertama, pasan dake masyarakat selaku orang tua dari anak. Koknya padusi, koknya laki. Kalau lah jam 8, jam 9 tidak di rumah, segera ambil inisiatif. Jangan biarkan saja mereka berkembang. Iko mau mengecek bang. Ketika kita pulang-pulang lirik kok. Lah jam 10 mak, lah jam 11 lewat. Masih aduh le anak-anak muda yang duduk-duduk nongkrong di tapi labu. Kadang-kadang duduk di atas Honda, laki-laki seorang, produksi seorang. Aku yakin tak anak yatimnya kedua. Tak lo nak yatim kedua. Lain jadi adik jo ayah ini tu. Bakasan dia ni. Lagu ni mendak. Tapi di manakah salahnya? Apakah orang tua yang tidak peduli atau memang dasar anak yang tak mau diatur? Kadang-kadang orang tua lah ngeceknya. Jangan gua jual lagi, jangan gua itu anda tentu deh mak dong. Mak pergaulan mak Siti Nurbaya. Oke nak kita terima. Zaman Siti Nurbaya, era 70-an sampai 80-an terkenal kolot, terkenal ketinggalan zaman. Tapi tolong catat oleh pemuda, rasa malu, rasa sopan di waktu itu yang paling tinggi pada kini. Survei membuktikan, fakta berbicara. Coba tanya ke Anggui lah. Anggui lah laki loh. Mama ngalah dia 70 tahun. Ambo yakin ketika Ambo dulu nikah dengan nenek di era 70-an, 80-an, setelah nikah rumah angku kadi, Ambo rasa enggak kebimbing-bimbing tangan pulang dari itu. Enggak ya? Masya Allah, adik-adik remaja. Lah nikah rumah angku kadi. Dulu aku di kampung Kuala Ustaz, rumah angku kadi. Nggak kabar bimbing-bimbing tangan pulang mereka halal gua. Kan kadang jarak antara mabra pulai je nak darona nikah cekok sawang tu gak kawe. Nah kira-kira dulu je anak persi tinggal kan batin nak sama mak malu lah nikah mah. Tiba di remaja kini, tapi enggak di jorong satu mereka. Kalau di jorong satu si Pak nanti si sapinya. Salah. Antisipasi.
Apa yakin dengan gebrakan remaja masjid, dengan gebiar keagamaan kau, tidak ada yang salah dalam pergaulan di Jorong 1. Amin. Nah, makanya sifatnya adalah antisipasi. Nah, kalau di zaman ini jangan disebut menikah, tunangan jadi olah. Jangan disebut bertunangan mak mantakatul dunlai. Jangan disebut mantakatul batanyun dola. Kena seminggunya lewat HP, Facebook lah. Di Facebook mau orang nanda ganteng. Oh, tampil di Facebook bang. Mau di itu kok, mau bantu Amita Bachchan. Cuma pas masuk dia kan kok bantu saya cari makan. Tapi ketika bertemu remaja ini atau sedang bau daun dari ilmu dia nggak manga-manga dong kemesraan yo dari orang yang mau makan bu. Nah, jadi kembali kepada orang tua. Mari kita disiplinkan anak bujang kita. Mari kita disiplinkan anak gadis kita. Kapan perlu diterapkan jam malam? Artinya apa? Buyuang, supaya jam sekian kalian ayah cari lah rumah. Tak boleh kakek kembali. Salah enggak orang tua kalau membuat aturan itu? Enggak salah, itu aturan terbaik. Kalau lebah kuru ayam kau jadi bukanya pintu tolong sama pintu kunci. Kena melalat ayamnya. Tapi kembali Bapak Ibu zaman kini itu banyak terjadi di tengah masyarakat orang tua yang diatur oleh anak. Anak bebas mau pulang jam kapan? Jembarannya ke pulang bebas, orang tua tidak tahu, tidak kuasa untuk melarang. Yang si anak merasa bangga, padahal kita sudah di tepi jurang merah. Jadi yang diajarkan dalam Islam itu ta'aruf, berkenalan, bersilaturahim di hadapan orang tua kita. Kadang-kadang apa-apa ibu acok itu tadi cuma dengan tarang dek pergaulan bebas kok. Modus les. Mak, kok masuk les mak juga? Bahasa Inggris lah, tidak tuntas. KKM 75, bagaimana pedangnya? P10. Bagaimana bisa mau ibu? Les juga mak. Nah, jadilah. Di mana les? Itu sinar mak. Di kampung tu di negara itu. Apalah. Nah, sudah tu apa yang les lo dia mak? Jadi pindah. Nanti gua lagi les lo dia makan lah. Ba abang tok guru les ba model lesnya, jesianya pai les. Kadang-kadang di kita orang tua pak ndak jadi telisi. Picayo tertumpah dari anak. Akhirnya les sudah tuh los. Kau maaf mak gua, saraknya kita sabui mak bakubak kulit tanpa isi. Kalau ada kita kaji mak datuk rumah gadang sipai masih sampian. Itu masalah les. Yang kedua, tiba tamu anak malam minggu. Oh, ini kan malam minggu lah.
jam 8:30 di tengah cuaca yang hujan turun rintik-rintik, datang seorang pemuda gagah dengan Honda NMAX. Parkir di muka rumah TRW. Ada TRW juga? Ada, aman. Dek mungkin sinyal terganggu, lah berkali-kali dihubungi si dia, tidak ada menjawab. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Apa langkah si pemuda berikutnya? Ya, parkir, klakson, oh tetangga di TRW itu. Dia cari di koin gorden balik. Pemuda gagah kawan anak lagi sial aku. Abang bang lah si Lina tadi. Aduh, ini Lina di bawah. Nah, iya bu. Tua, ada tamu tua parkir di muka di pintu masuk ke rumah awak. Coba cari anak lah. Kurang elok tamu di biar di luar. Ada cari ada Lina. Dajon bu. Ada nama John. Kalau ada dia mau, berarti ini kebetulan, bukan maksud disengaja. Dajon bu. Suruh kemana? Kurang elok nampak orang di luar. Ya kalau mana Dajon tadi? Agak setengah jam memang dihadiri orang tuanya teman. Ayahnya duduk situ, ibunya duduk situ, Pak Joro. Ijong duduklah dengan tersipu-sipu malu. Yang si Lina duduklah di sampingnya dengan wajah yang agak glowing. Malah minggu dong. Ya. Seiring waktu berjalan, jamlah menunjukkan 9:04. Dan akhirnya sudah 9:30. Yang orang tua merasa tahu diri. Kecil kayak ya si Lina apa dia? Artinya aku belakang lagi. Pailah TRW ke belakang. Pailah ayah si Lina ke belakang. Nah, tinggal di ruang tamu si lain. Dajon dengan Nah, singkat cerita, amodeko tamsilan, lawak bada sudah bagoryang, talata dia tepiriang, kucing gadang kumah, awak pai sadoe, jangka bada, jo pigeng-pigeng tandek betul. Disitulah kadang-kadang Bapak Ibu kealpaan awak selaku orang tua, selaku warga masyarakat. Yang namanya masyarakat madani itu, kalau mencari sesuatu yang salah, tidak peduli anak siapa. Kalian tidak pakai mau dekor kok? Kalian tidak punya mau dekor ha? Jadi apa pakai istilah ini? Itu kan anak sianu gitu, anak awak tidur, awak lebih menantui. Itu belum lagi masyarakat madani. Kita harus peduli Bapak. Nah, itu pergaulan. Jadi bergaullah kita, laki-laki dan perempuan, tapi sifatnya ta'aruf, saling mengenal. Dalam kondisi kini, dalam pendidikan, wujudkan dulu cita adik-adik. Saya ingin berhasil. Saya ingin jadi pemimpin umat ke depan. Pejuang Islam ke depan. Raih dulu cita-cita. Buanglah mantan pada tempat. Sekolah wak dulu. Tamat SMA, lanjut S1, mau hukum, mau ekonomi, mau syariah, mau teknik, silakan. Siap kuliah, siap wisuda, jangan buru-buru dulu. Balas dulu uang
rajo wak dulu nak setahun agak 2 tahun lah dapet pulau menolong adik wak yang masih sekolah kok kabar makan wak bermakan Asia tuh tamuilah lina kali balik. Nah, Dajon sekarang sudah berhasil. Dajon ditempatkan sebagai konsultan di suatu perusahaan di Jakarta. Untuk ekonomi kita berdua, insya Allah Dajon sudah mampu. Dajon sudah juga membalas sedikit jasa daripada orang tua. Dajon yakin Lina pun sudah sukses sekarang. Di mana kerjanya Lina? Oh, saya sekretaris di kantor itu, Dajon. Nah, Lina, hari ini kau pulang dengan bismillah. Baru. Saru. Nah, yang kedua, hati-hati adik-adik. Jangan kita terperangkap kepada zina. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Aduh, lo salah terjemahan Pak. Ya Allah kan mendaki indah budiannya. Jangan kamu ngerajuan mendaki Isa itu nak mulia. Zina mata. Apalagi zina mulut, zina hati, zina tangan, zina telinga, sampai ke pola pikir gitu. Apapun anggota tubuh kita, ya, bentengilah daripada hal-hal yang bersifat zina. Artinya apa? Adik-adik remaja, hati-hati dengan pornografi dan pornografi ini lewat media, lewat tulisan, lewat poster, itu pornografi. Porno aksi adalah aksi-aksi penampilan-penampilan yang sering kita saksikan pada perayaan ultah atau pernikahan. Makanya malam ini yang mau sosialisasikan kepada masyarakat jalan satu saya padahal. Kok ada orang kabarale mulai malam ini sampai malam selanjutnya. Barale lah secara Islami. Jangan barale menjadi tim sukses relawan iblis. Barale nak tren kalau nak berorgan. Oke, kita terima. Dengan iman hidup terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni jiwa terasa indah. Berorgenlah. Tapi dengan cara satu, kok mama nak kamu urus organ, kok abang, kok apa nak kamu urus organ, tolong katuan kapan punya organ tuh, artis tolong dibawa nambah modal. Yang bisa ekonominya mencukupi kain menutup auratnya, bukan sekedar menutup tubuhnya. Pernah organ bak pupua, nikah Islami, resepsi Yahudi. Kok sama? Kok aku lagi anu deh, kalau sapu itu dari luar anak dia. Abah cari artis, nggak ada pasangan lo, Japui 50 kota, Bukit Tinggi Padang. Tibolah artis dengan pakaian tigo terlalu ketat, pendek, tipis, buat tinjak-tinjak dia teh pentas tuh. Jam 8 sampai jam 10 musik masih slow. Wah, membuat jiwa dan pikiran sedang gundah-gulana. Slow. Lah jam sebalik kate mulai tangan dia teh. DJ, kacau. Semakin malam artis semakin
lagi. Yang jadi pertanyaan bang, ketika mau itu keadaan ada enggak mama asinan? Ada. Semandor lain enggak lagi itu? Lain. Bundukan doang. Oh lain lah. Organ kon sampai malam kan permintaan bundukan doang namanya. Siangnya kami tak puang. Bina teh untuk kami. Pemuda-pemudi, cucu kemenakan kita lain sini. Sementara yang dia terpentas semua deh, jangan kecil juga so daripada so. Tolong tanya ke so, mana dia terpentas lo. Jadi sabu jo A, B, S, SBK kalau itu tidak kate. Ada yang pesan salah pesan di kita butuh semua tahu ya. Itu PR bagi remaja ke depan. Tolong sponsori yang Islami acara-acara resepsi. Yang kedua, kalaupun pakai organ, tolong pakai jam yang baik. Menjelang waktu salat 5 waktu menjelang azan, stop dulu organnya. Siap sholat baru mulai lagi. Yang ketiga, jangan mengganggu ketertiban umum. Kok sampai malam-malam lah, tapi sampai jam 10 cukup. Mana sampai jam 2, setengah 3. Coba tanya di sana awak naik kampung, sana lalu teh malam teh. Banyak dari mau beli ke pacar, sebaiknya. Kok ke sana lalu? Sementara awak meminta itu karena ada anak kami deh supaya sakinah awak dah orang mak kampung menyumpah. Nah, kenyataan. Amba enggak menuduh, enggak loh. Oh, bagi yang berumah di tepi labuh misalnya. Soalnya yang berumah di tepi labu, kita mau bergerak ini. Amin masang tenda, jangan dipaduh ke labu tuh. Terlambatlah jalan umum, atau sedikit tinggal lagi terpepe-pepe orang rendah. Apa yang mau kita harap sakinah mawaddah warahmah? Pejalan kaki pun menyumpah. Nah, ini tolong kembali kita evaluasi, kita koreksi. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik para remaja dan remaji, mulai dari hari ini yang pertama, harapan kita bebaskanlah diri kita dari penjajahan teknologi. Pakailah teknologi, pakailah dunia maya, pakailah internet, tapi jangan melalaikan ibadah, melalaikan sekolah, dan melalaikan membantu orang tua. Yang kedua, bebaskanlah diri kita dari penjajahan kebodohan. Kita jangan bersifat seperti anak janjang yang selalu posisinya diinjak, yang tidak ada punya kemauan untuk maju dan lebih hebat daripada yang sekarang ini. Bebaskan diri dari penjajahan keterbelakangan. Yang ketiga, bebaskan diri dari penjajahan hawa nafsu dan setan yang akan menjerumuskan kita kepada pergaulan bebas dan zina. Sekali lagi ditekankan kepada adik-adik sekarang, kami yakin Ananda lebih sukses dari kami yang sekarang ini besok. Amin. Amin. Tapi dengan syarat dari sekarang mawas diri. Wujudkan dulu cita-cita mulia kita.
Jangan nodai diri Anda dengan perbuatan-perbuatan asusila atau perbuatan-perbuatan yang melanggar norma hukum. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, adik-adik, remaja dan seluruh dusana-dusana yang hadir pada malam ini, diucapkan kepada adik-adik remaja, jujur dari hati sanubari ya Pak yang paling dalam, apa lebih bangga kepada remaja, kepada seorang pemuda sekalipun penampilannya barat tapi hatinya tetap nekat. Lebih bangga apa daripada penampilan Makkah hati Yahudi. Kopiah aja nya. Lobe nak tangga, pi halal je dek sadue. Batu aja dek sadue, bana aja dek sadue, sekalipun salah lah jale salah erwa, yo udah Pak. Kan hati Yahudi. Tapi dia penampilan barat. Tapi hati Mekah. Nak memakmurkan masjid, nak memakmurkan musala, dia contoh terbaik adik-adiknya yang masih SD, SMP. Itu hati Mekah. Sangat bangga kita. Lebih mulia mantan preman daripada mantan ustaz.